Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahabata Mini. Di sini kita akan belajar matematika kelas 8 semester ganjil. Materinya yaitu tentang pola bilangan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar pada materi pola bilangan. Yang pertama, membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Di sini ada sebuah bagan yang dimana nanti akan kita pelajari pada pembelajaran materi pola bilangan. Yang pertama, ada menggeneralisasikan pola dan barisan bilangan menggunakan tabel. Yang kedua, menggeneralisasikan pola dari suatu konfigurasi objek. Dan yang ketiga, menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Sebelum kita memulai belajar tentang pola bilangan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu pengertian pola itu apa sih? Bisa kita amati, di sini ada 3 gambar yang menyatakan bahwa gambar ini bersangkutan dengan pola. Bisa kita lihat dari gambar 1, kemudian ada gambar 3 dan gambar 2, itu berkaitan dengan pola. Nah, sampai sini sudah tahu belum apa pengertian pola? Kalau belum, saya akan kasih contoh satu lagi supaya kalian lebih paham. Oke, di sini contohnya ada sebuah kalender. Bisa kita lihat kalau di dalam kalender itu ada hari dan ada tanggal. Tapi yang akan kita amati adalah harinya. Ya, coba hari itu kira-kira ada berapa? Ya, hari itu ada 7 hari. Nah, kebetulan di sini tanggal 1 Maret itu jatuh pada hari Minggu. Kemudian setelah hari Minggu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, hari ini terus akan berulang dari hari Sabtu, kemudian hari Minggu, dan seterusnya. Maka pola adalah model atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan susunan selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pola bilangan. Di sini saya masih menggunakan contoh dari kalender. Nah, karena bilangan, maka yang akan kita bahas adalah angkanya. Angka itu berarti tanggalnya. Oke, di sini tanggal 1 jatuh pada hari Minggu. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7, 8. Nah, 8 ini jatuh pada hari Minggu juga. Kemudian ada tanggal 15 dan tanggal 22. Coba kita amati. Jadi tanggal 1 ke 8, 8 ke 15, 15 ke 22, selisihnya berapa? Ya, selisihnya 7. Maka pola bilangan adalah bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Selanjutnya kita akan tahu macam-macam pola bilangan. Yang akan kita pelajari yang pertama itu ada pola bilangan ganjil. Ya, kita tahu bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, sekarang kita harus tahu rumus menghitung pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N-1. Contoh soalnya yaitu tentukan pola bilangan ganjil ke 20, maka N-nya sama dengan 20. Kita masukkan ke rumus, N-nya kita ganti dengan angka 20, kemudian kita dapat hasilnya bahwa pola ke 20 yaitu nilainya adalah 39. Yang kedua ada pola bilangan genap. Ya, bilangan genap kita sudah tahu bahwa bilangan genap ada dimulai dengan angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dengan rumus yaitu UN sama dengan 2N. Jika kita lihat, tentukan, soalnya sama ya, tentukan pola bilangan genap ke 20, N-nya kita masukkan dengan 20. Di sini bedanya rumusnya, awas jangan lupa rumusnya. Jadi kita tinggal masukkan
N-nya sama dengan 20, maka UN sama dengan 2N. Ini kita masukkan angka 20 sehingga kita dapat pola bilangan genap ke-20 yaitu 40. Baik, macam-macam pola bilangan selanjutnya. Yang ketiga ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi dimulai dari angka 1, kemudian 4, 9, 16, 25, dan bisa kita lihat pola bilangan persegi menggunakan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soalnya sama. Contoh soalnya masih sama. Berapakah pola bilangan ke-20 dalam pola bilangan persegi? Nah, kita tahu rumusnya N pangkat 2. Ya sudah, kita tinggal masukkan N-nya sama dengan 20. Berarti 20 pangkat 2 sama dengan 400. Ya, selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang, pola bilangannya ada 2, 6, 12, 20, 30. Ya, ini adalah pola bilangan persegi panjang dengan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Coba, sekarang kita lihat bersama-sama. Nah, itu dia. Contoh soalnya masih sama, yaitu berapakah pola bilangan persegi panjang ya, persegi panjang ke-20. Berarti N-nya sama dengan 20, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus pola bilangan persegi panjang, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 420. Baik, selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu dimulai dari angka 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya dengan rumus UN sama dengan setengah N, N plus 1. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya masih sama, yaitu berapakah pola bilangan segitiga ke-20. Tadi saya sudah sebutkan bahwa angka-angka pola bilangan segitiga tinggal kita masukkan ke rumus pola bilangan segitiga. Dengan N sama dengan 20, maka hasil yang kita dapat yaitu 210. Oke, selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci? Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya jumlah dari 2 suku di depannya. Oke, selanjutnya ada contoh pola bilangan dengan menggunakan tabel. Di sini saya mengambil contoh 1.4 pada buku matematika halaman 10-11. Baik, kita akan langsung membahas jawaban dari buku matematika halaman 10-11. Oke, di situ ada pukul 08 sampai 08.45. Kemudian jumlah pembeli pada pukul 8 itu terdapat 8 orang. Pada pukul 08.05 itu mengalami penambahan jumlah pembeli yaitu 16. Selanjutnya pada 08.10, 24, maka kita dapat simpulkan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli datang. Maka berapakah 64 pembeli akan memasuki toko jika kita lihat dari tabel, yaitu pada pukul 08.35. Ya, contoh selanjutnya masih berkaitan pola bilangan dengan menggunakan tabel. Itu saya mengambil contoh pada buku matematika halaman 12 dan 13. Dengan yang ditanyakan, tentukan hasil luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Kita lihat bersama-sama pada tabel. Masukkan 1, luaran 1, sampai masukkan 5, luaran 129. Oke, pada tabel di sampingnya, pada kolom pertama ada masukan, kolom kedua ada X pangkat 3, kolom ketiga selisih hasil dengan X pangkat 3, dan terakhir hasil. Coba kalian amati satu persatu pada tabel yang kedua. Coba sekarang kita lihat tabelnya. Pada masukan 1, luaran 1, masukkan 2, luaran 9, masukkan 3, luaran 29, masukkan 4, luaran 67, masukkan 5, luaran 129.
Sekarang coba kita lihat dalam tabel. Pada kolom pertama ada masukan, karena yang kita tanyakan itu adalah masukannya 9, kita masukkan nilai 9 ke kolom yang pertama. Kemudian X pangkat 3. Nah, karena X 99 pangkat 3 yaitu 729. Kemudian X dikurangi 1 hasilnya 9 kurangi 1 8. Nah, hasil dari masukan 9 yaitu kita masukkan ke rumusnya. X pangkat 3 ditambah X negatif 1. Ya, maka hasilnya adalah 737. Sekian pembelajaran matematika kelas 8 materi pola bilangan. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.